sesuai rencana kita akan mengadakan review UAS StatMat. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Kita mulai dari nomor 1. Ya, misalkan ini ada X1, X2 sampai X81 itu sampel random dari variabel random X. Distribusinya normal dengan parameter 2 kurang 3 theta per 3,81. Nah, ini 1A ini jika dari data sampel diperoleh rata-ratanya itu 40, tentukan estimasi interval untuk theta dengan tingkat signifikansi 5%. Kita pertama mencari apa itu estimasi interval. Itu nanti ada langkah-langkahnya adalah pertama estimasi titik, terus pivot, interval pivot, interval parameter. Jadi kita mulai dari pertama cari estimasi titik dulu. Nah, di sini estimasi titik kita masih ingat ya, ada metodenya kan momen sama masih likelihood, kita pakai metode momen di sini. Jadi kan X itu distribusinya normal 2 kurang 3 theta per 3,81. Berarti fungsi pembangkit momennya MXT nya itu E pangkat, nah ini ya, ini kali T terus ditambah setengah kali 81 T kuadrat. Kita turunkan, ya cukup sekali saja karena theta nya itu ada di rata ya, kita cukup satu kali saja turunannya. Selanjutnya kita cari apa itu mu1 ya, momen pertama dari populasi itu yaitu ekspektasi X, yaitu MXT di turunan MXT ini dimasukkan 0 ke dalamnya. Kita peroleh hasilnya mu1 nya 2 kurang 3 theta per 3. Sedangkan M1 nya itu ya momen pertama dari sampel itu X bar. Di mu1 sama dengan M1 kita sama dengankan, kita peroleh theta headnya 2 kurang 3 X bar per 3. Nah, oke. Kalau kita lihat ya dari theta head ini kan dia bergantung pada X bar, sehingga kita bisa nanti pivotnya itu kita bisa menggunakan X bar untuk jadikan pivot. Pivotnya bergantung pada X bar juga. Nah, X tadi kan dia distribusinya normal 2 per 3 theta per 3,81. Nah, kalau begini nantinya itu X bar distribusinya akan ratanya sama, terus variansinya dibagi N. Dibagi N itu banyaknya sampel ya. Nah, kalau mencari Z-nya itu ya biar dia normal 01 ya ini. Di X bar kurang 2 kurang 3 theta per 3 dibagi akar 21 per N. Ini X bar dikurangi ratanya ini dibagi akar dari variansi. Itu nanti distribusinya normal 01. Kita interval pivot. Kita nanti pengennya tuh 5% ya tadi ya. Alfanya 5%. Berarti sebenarnya ini ya malah apa? 1 dikurangi 5% ya, atau 0,05. Berarti 0,95. Nah, jadi kalau ini peluang kita kan peluangnya nih 95% ya. Itu nanti dari main Z setengah alfa sampai Z setengah alfa. Intervalnya seperti ini. Karena ini kita pakai kiri sama kanan ya, ada 2 ekor ya, jadi dibagi 2. Yang alfanya 0,05 dia jadi 0,025. Dibagi 2 karena kanan kiri, oke. Interval parameter. Nah, baru nanti kita masukkan ya bentuknya ya. Jadi 5% ini kan alfa. Ya, 5% ini kan dia alfa. Peluang dari ini. Ya, kalau alfa tuh dia malah yang
kiri kanan yang luar. Kalau yang di dalam itu berarti dengan 95% itu 1 kurang alfa. Ini dia konfidensi ya sebenarnya ya. Itu nanti yang Z ini kita ganti dengan tadi kan apa, nah ini kita ganti pakai ini ya, kita masukkan ke sini, kita bisa apa itu akar 81 per n nya ini kita taruh ke kiri sama ke kanan. Kita nanti akan bagaimana menyederhanakan biar gak kebanyakan pecahan gitu ya, gak kebanyakan pecahan. So kita bisa kalikan 3 lagi ya. Nah, untuk awal bisa kita pengennya kan gitu ya, ngilangin pecahannya dulu. Kalau sudah ini kan tinggal kita bersih-bersih di sini biar tinggal theta nanti kita. Oke, ini masih ada 3 theta, baru di sini theta. Ini kita lakukan hal yang sama untuk masing-masing ruas ya. Gimana cara biar tinggal theta saja yang di sini. Nah, sekarang coba kita masukkan ya. Berarti kan n nya 81 terus x barnya 40. Kalau n 81 kan ini jadi akar 81 itu 9, sebenarnya ya 1. Jadi berarti ini tetap ya 1 ya, begitu juga di sini ya. 1,96 terus ini 2/3 dikurangi 40 itu nanti min 119/3. Kalau kita hitung nanti ketemunya itu intervalnya adalah min 41,29 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan min 37,37. Jadi estimasi interval untuk theta adalah min 41,29 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan min 37,37. Itu untuk estimasi intervalnya. Sekarang yang 1B itu berdasarkan A berapa sampel harus ditambah, tapi tingkat signifikan tetap jika estimasi intervalnya dipersempit sehingga ini ya. Jadi yang batas bawah itu nambah 1,25 terus batas atasnya mengurang 1,25. Ya berarti margin of error-nya itu akan dipersempit 1,25. Ya karena kita tahu bahwa distribusi normal ini dia sifatnya simetris. Jadi dikenal yang namanya margin of error. Karena margin of error itu nanti jarak dari titik tengah menuju itu tadi kan batas-batas interval itu. Nah, titik tengahnya kan dia ya, estimasi titik. Dengan nanti yang batas-batas intervalnya itu lagi. Ini margin of errornya 1, mau dikurangi 1,25. Nah tadi kan kita udah mendapati ya dia ini margin of error 1,96 ya. Jadi kita lihat loh, ini kan yang tetap itu ini ya, ininya tetap. Berarti yang satunya plus itu yang ini 1,96. Berarti ini margin of error-nya ini 1,96 ya. Jadi min di sini plus. Nah, itu. Ini margin of error-nya. Margin of error-nya tadi 1,96. Kita mau mempersempit ya, dikurangi 0,5 atau 0,71. Tapi pengennya signifikan tetap. Nah, kayak tadi kita lihat ya. Yang menjadi margin of error itu kan ini. Kita lihat sebenarnya bentuknya ini udah theta, di sini kan theta ya. Terus ini tetap ya, di sini kan bentuknya sama aja, 2/3 kurang x bar, ini juga 2/3 kurang x bar. Nah, yang beda kan ini ya. Ini sama ini. Berarti ini merupakan margin of error-nya ini. Itu Z 0,025 kali 9 per akar n. Margin of error. Ya. Itu kita sama dengan kan, nah tadi kan ini ya 0,71 ya, atau bentuknya masih kayak gini juga nggak apa-apa. Itu Z 0,025 kurangi 1,25. Jadi margin of error yang awal tadi kurangi 1,25. Ini margin of error yang baru. Kita sama dengankan. Nah, nanti akhirnya kita mendapati ini akar n itu sama dengan 9 kali ini ya, Z 0,025 dibagi Z 0,025 dikurangi 1,25. Baru akar n. Kalau n berarti dikuadratkan, di 9 kali 1,96 dikuadratkan dibagi 0,71
hasilnya 617,3175. Ini kalau kita akur pakai Excelnya gitu 617,3175. Terus kita bulatan ke atas jadi 618, karena kita pengennya kan nanti bisa dipersempit ya. Tujuan kita nyari sampel tambahan tuh biar dipersempit intervalnya, jadi biar bener-bener apa itu sesuai keinginan kita ini, bisa tersempitkan sampai segini sempitnya itu ya kita buatin ke atas, karena kita emang nggak mungkin kan nyari sampelnya itu nggak utuh. Kalau nanti dibuatin ke bawah 617 itu nanti ya bisa jadi dia akan kurang sempit dari yang diinginkan. Dia agar dia bisa lebih sempit ya tadi dibuatin ke atas, kita memerlukan sebanyak 618 sampel. Kalau di awal kita sudah punya 81, berarti kita perlu nambahkan sebanyak 537 sampel. Nah itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan jika ada. Nomor 1. Ya silahkan. Ya, silahkan disampaikan pertanyaannya. Silahkan disampaikan. Mas, aku mau nanya yang di bagian ini Mas, yang Z 0,025 dikurang Ya, 1,25. Nah, sampai seterusnya itu. Aku masih bingung di bagian situ. jadi kita emang yang kita lihat di poin A tadi yaitu margin of error. Nah, tadi kan yang bentuknya masih bentuk umum kan ini ya. Kita belum masukin N-nya, belum masukin X-bar juga. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, yang bentuknya sama aja kan ini. 2/3 kurang X-bar itu di kiri sama kanan sama-sama ada ini. Nah, yang membedakan itu kan ini kan, yang ini main, ini plus. Berarti ini merupakan margin of error. Ini margin of error. Nah, tadi kalau yang N-nya 81 kan 9 perakar N-nya itu 1 ya, berarti ya ini margin of error untuk yang poin A tadi yang memang masih 81 sampel. Nah, ini kan pengen dikurangi 1,25. Itu ya itu kan sama dengan, nah bentuk margin of error yang tadi itu ini belum kita apa-apain, masih ada N-nya ya. Ini masih ada N-nya. Tinggal nanti kita apa itu operasikan, nanti kan dapat akar N kan. Nah, akar N itu kita kuadratkan gitu. Ini kita memang memainkan margin of error karena distribusi normal kan dia simetris ya, jadi dikenal yang namanya margin of error gitu. Kita cukup menjawab. Atau ada lagi?
lagi yang lain. Kalau tidak ada, lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini misalkan X1, X2, sampel random, derivatif random X dengan distribusi normal, parameternya 5 mu kurang 2 per 4,16. Kemudian uji hipotesis H0 itu mu sama dengan 6, terus H1 nya mu tidak sama dengan 6. Nah, di 2A ini kan daerah kritisnya tuh C itu X1, X2 sampai X64 tuh X bar kurang 7 kuadrat lebih besar dari K. Ini daerah kritisnya ya. Terus alfanya itu 5%. Nah, kita suruh menentukan K yang di 2A. Di alfa 5%, terus daerah kritisnya ini kita suruh menentukan nilai K. Nah, yang pertama kita lihat tadi X itu kan distribusinya normal dengan parameternya 5 mu kurang 2 per 4,16. X bar berarti nanti ya pertama ratanya tetap ya, terus variansinya dibagi N, sehingga kita kalau nyari Z nya itu X bar kurangi rata dibagi akar variansi. Distribusinya adalah normal 01. Nah, sekarang kalau misalnya mu nya sama dengan 6 ya, itu nanti kan Z nya itu ya kita masukkan ya mu nya 6 ke sini, kita peroleh bentuknya ini X bar kurang 7 dibagi akar 16 per N. Nah, selanjutnya ini ada tadi kan alfa 5% ya, jadi 5% itu sama dengan alfa. Nah, alfa itu kan dia peluang menolak H0 di mana H0 benar. Jadi peluang dari ini tadi ya, daerah kritisnya ini ya X bar kurang 7 kuadrat lebih besar dari K di mana H0 benar. Memang kita lihat dari sini kan ujinya tuh dua pihak ya. Ini ada sama dengan atau tidak sama dengan. Berarti kiri kanan dipakai dua-duanya. Sedikit pakai dua pihak dipakai semua ya. Yang kiri ya, kiri dipakai, kanan juga dipakai ya. Ini kan kalau kita akarkan jadinya gini. Dimana nanti H0 benar berarti nanti. Nah, sekarang biar kita bisa ke bawah ke bentuk Z ini, kita bagi masing-masing ya itu dengan akar 16 per N. Nah, jadi sudah ke bentuk Z nanti ya. Jadi ke bentuk Z. Terus oke ya. Yang ini juga ya, di sini juga dibagi, jadi masing-masing juga kita bagi dengan akar 16 per N. Dimana mu sama dengan 6. Kalau mu nya 6 kan nanti di sini H0 tuh mu sama dengan 6 ya. Kalau mu nya 6 berarti kan bentuk ini tuh merupakan Z ya. Nah, oke, berarti peluang Z itu kurang dari min akar, tinggal kita tahu ya, 6 akar NK per 16. Ini berarti akar NK per 16. Nah, terus karena masing-masing ya ini tuh dua kejadian yang saling asing, nggak mungkin beririsan, jadi kita bisa peluangnya kita pisahkan, jadi jumlahkan ya, ini ditambah ini, kalau atau dia jadi penjumlahan. Nah, karena di normal itu simetris, jadi kalau saya 5% berarti nanti masing-masing ini 2,5, ini juga 2,5%. Jadi peluang ini itu sebenarnya 2,5%. Jadi
Z lebih dari apa tuh akar NK per 16. Jadi akar NK per 16 itu sama dengan Z 0,025 ya, setengah persen ya. Kalau NK per 16 itu ini dikuadratkan ya, 1,96 kuadrat. Berarti K nya itu 16 kali 1,96 kuadrat dibagi N. Kan N nya 64 ya, kita masukkan, ketemu K nya itu 0,9604. Jadi C dari kritisnya itu adalah X2 sama X64, dimana X per kurang 7 kuadrat melebihi 0,9604. Oke, itu sudah ketemu ya. Sekarang yang 2B. 2B itu tentukan banyak sampel, jadi inginkan alfanya 2%, terus dari kritisnya ini C itu X per kurang 7 mutlak X per kurang 7 lebih dari sama dengan 0,4. Oke, kan C nya ini ya. Jadi kita uraikan ya, sama tadi kan kita emang pengennya dua pihak ya, dua ekor dipakai semua, kiri kanan kepakai. 2% itu berarti ya tadi peluang menolak H0 di mana H0 benar ya. Oke, ini daerah kritisnya, ini daerah kritis, terus yang benar H0. Nah tadi kalau kita juga bisa membawanya ke Z nanti. Nah H0 itu kan minus sama dengan 6. Kalau 6 itu nanti ini Z ya, ini Z kurang sama dengan min 2/5 kan 0,4 sama dengan 2/5 ya. Ini ada, kalau 1/16 diakarkan dia jadinya 1/4. 1/4 dikali ini jadinya 1/10 ya, 1/4 kali 2/5. Jadi ini peluang Z kurang sama dengan min 1/10 akar N, terus ini 1/10 akar N. Kita pakainya dua pihak, terus karena simetris ya, normal terus simetris, jadi ini masing-masing 1%, 1%. Makanya ini 1%. Berarti ini akar N per 10 itu sama dengan Z 0,01, yang itu sama dengan 2,326. Jadi akar N nya itu 10 kali ini ya, jadinya 23,26. Berarti N nya itu ini dikuadratkan hasil 541, sekian. Jadi kita berikan hasil 542. Jadi diperlukan sebanyak 542 sampel. Nomor 2 ada pertanyaan, silakan jika ada. Yang X kurang 7 ya. Jadi di soal memang kita diberikan itu daerah kritisnya itu ada X kurang 7 gitu ya. X kurang 7, X per kurang 7 di soalnya. Tapi kalau misalnya kita yang ditanyakan untuk yang X per 7 untuk nanti memang kalau untuk mu nya 6 itu kita akan memperoleh itu. Ini jadi X per kurang 7 juga Z nya. Ada lagi nomor 2. Ini aman ya. Lanjut, oke. Lanjut saja ke nomor 3 ya. Nomor 3. Misal X1 sampai X9 itu sampel random dari variabel random X, distribusinya eksponensial dengan parameter 3/4 theta tambah 1. Uji hipotesis H0 nya tuh theta 95, H1 nya theta 97.
Nah yang pertama 3A ini tentukan direktif terbaik dengan kuasa ujinya 95%. Oke, kita cari direktif terbaik ya, dimana kuasa uji 95%. Nah di sini kan bentuk hipotesisnya itu sederhana versus sederhana ya, dua-duanya sederhana, jadi kita bisa pakai Neyman person. Tapi sebelum mulai kita coba perhatikan dulu. Nah X itu kan disuruhnya apa? Eksponensial 3/4 theta tambah 1. Nah ini sama aja dengan 3 theta tambah 4/4. Berarti fx nya itu ini, tinggal dibalik aja kan ya, parameternya kita balik, terus E pangkat min X dikali kebalikannya, sedangkan mxt nya berarti ya 1 dibagi 1 kurang ini ya, kali T. mxt nya ini, jadi parameternya di sini loh, 1 dibagi 1 kurang ini parameter kali T. Yang paling gampang diingat sih kalau eksponensial, tinggal tegak mendatar terus parameter T. Oke. Selanjutnya ini L theta ya, fungsi likelihood itu kan fungsi likelihoodnya. Nah itu kan rumusnya adalah P fxi. Jadi kita mengalihkan fx sebanyak n, nanti kalau misalnya ada sebanyak n sampel ya, kita P terus ini fx nya, kita peroleh bentuknya ini ya, adalah fungsi likelihood. Nah kalau di Neyman person itu nanti kita membagi likelihoodnya H0 dibagi dengan likelihoodnya H1. Nah kalau H0 tadi tetanya 5, H1 tetanya 7, kita dimasukkan ke fungsi likelihood. Nanti kita memperoleh ini ya perbandingannya, jadi 25/19 pangkat n kali E pangkat min 24 sigma xi per 475. Nah ini itu dengan K, sama dengan K. Terus di sini kan yang ada x-nya ini kita lihat dia masih apa itu, dalam bentuk eksponen ya, jadi kita lenkan masing-masing, jadi lenkan. Kalau sudah dilenkan nanti ya kita operasikan, nanti kita memperoleh ini ya, sigma x itu lebih besar sama dengan min 475/24 kali ln k kurang n kali ln 25/19. C nya itu ini sigma xi lebih dari sama dengan C0, dimana ini kita jadikan C0. Nah, oke. Nanti kita cari nih C0 nya berapa gitu ya. Jadi kita perhatikan ya, di sini ada xi, coba kita lihat ya sigma itu fungsi pembangkit momennya kayak gimana. Berarti sekarang m sigma xi t itu berarti ekspektasi dari E pangkat sigma xi kali T. Nanti ini sifat-sifat eksponen kita bisa mendapatkan ini ya, jadi perkalian seperti sifat eksponen sama sifat ekspektasi juga kita pakai gitu ya. Kita kalikan, berarti ini kan mxit dikalikan, berarti ini mxt dipangkatkan n, karena memang masing-masing dari x yang menjadi sampel itu kan semuanya sama distribusinya, sama-sama eksponensial, parameternya juga sama, jadi fungsi pembangkit momennya juga sama untuk masing-masing sampel. Ya, kalau kita kalikan berarti ya sama saja kita pangkatkan karena masing-masing sama. Tadi itu ya pembangkit momen ini, pastinya kita pangkatkan n. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat ya dari fungsi pembangkit momen ini, kita lihat dia mirip dengan chi square. Jadi kita bisa membawa ke chi square. Kita lihat parameternya ini kan ya. Nanti untuk membawa ke chi square kita cari-cari agar ini menjadi 2. Kalau chi square ini 2 kan, berarti kita kalikan kebalikannya dikali 2. Berarti ini jadi kita kalikan 8/3 theta plus 4 kali sigma xi. Nah nanti kan dia berarti fungsi pembangkit momennya tinggal ya ini terus dikalikan ini, kita kalikan
Ini kan coret-coret hilang, coret-coret ini 2, berarti 1 kurang 2T pangkat N. Nah, jadi kita memperoleh bahwa 8/3 theta plus 4 kali sigma XI itu distribusinya Chi square 2N. Karena kalau Chi square N itu kan ininya pangkat N per 2 ya. Kalau ini N berarti ini pangkat, dia ada distribusinya 2N. Di Chi square distribusinya 2N. Nah, dengan kuasa uji diberikan 95% ya kuasa ujinya. Persen ini sama dengan 1 kurang beta, yang mana 1 kurang beta itu peluang menolak H0 di mana H1 benar. Jadi peluang sigma X itu melebihi C0 itu kan ini ya daerah kritisnya ya, di mana H1 benar. Nah, bentuk ini kita bawa agar dia bisa terbawa ke Chi square. Kita kalikan 8/3 theta plus 4 ya. Yang ini juga kita kalikan, jadi sama-sama ya, masing-masing kita kalikan dengan yang sama. H1 dia apa, tetanya 97. Kita masukkan. Nah, bentuk ini kan dia Chi square ya. Ya, jadi Chi square, terus kalau kita masukkan theta sama dengan 7 ke sini, dia jadi 8/25 C0. Nah, ini kan 95% tuh peluang dari apa? Chi square melebihi dari sama dengan 8/25 C0. Berarti 8/25 C0 ini sama dengan Chi square dengan peluangnya 0,95. Nah, tadi juga kita diberikan bahwa distribusi Chi square-nya derajat bebasnya itu 2N. Tadi di sampel awal N-nya 9. Jadi kalau 2 kali 9 ya 18. Lihat di tabel atau kalau pakai Excel ya, karena ini memang di ujian kita lihat tabel, kalau nggak lagi ujian berarti di Excel bisa gitu ya. Ini C0 nya itu ya 25/8 dikalikan ini. Nah, kita lihat, nah di Excel itu 9,390455. Ini kita kalikan 25/8 itu jadinya 29,34517. Di C itu sama dengan X2 sampai X9, di mana sigma X itu lebih dari sama dengan 29,34517. Daerah kritisnya nah, ketemu daerah kritis sekarang. Jika dari data sampel ratanya 6, apa yang dapat disimpulkan? Nah, jadi tadi misalnya ya kita apa itu ratanya 6 yang di sampel ini X bar itu kan apa, sigma X per N ya, sama dengan 6. Jadi kalau sigma X itu 6 kali N, N nya 9, kita kalikan ini 54. Nah, sigma X nya 54 itu kan lebih sama dengan ya, dia melebihi 29,34517. Ini berarti dia kan anggota dari C ya, daerah kritis, berarti H0 nya ditolak. H0 ditolak berarti kita simpulkan theta sama dengan 7. Nah, oke, untuk nomor 3 ada pertanyaan, silakan jika ada. Nomor 2 ada pertanyaan, ada. Tidak ada, lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4, misalkan X1, X2 sampai X100 itu sampel random dari variabel random X, distribusinya normal, parameter theta plus 1/2,25. Dan dilakukan pengujian hipotesis, H0 nya itu theta kurang dari sama dengan 3, H1 nya theta lebih dari 3. Nah, yang 4A ini tentukan daerah kritis terbaik berukuran alfa sama dengan 5%. Kita lihat dari sini kan dia
mudah sederhana ya. Jadi kita pakai likelihood ratio test kayak LRT, likelihood ratio test. Nah sekarang tadi kan X distribusinya normal dengan parameter theta plus 1/2,25. Nah ini berarti nanti kalau fx nya itu 1 per ini ya 50 pi E pangkat min X dengan theta plus 1/2 kuadrat 50. Untuk nyari fungsi likelihood berarti L theta itu ya kita kalikan ya pi fxi, kita peroleh fungsi likelihoodnya itu 50 pi pangkat min n per 2 kali E pangkat min sigma xi kurang theta plus 1/2 kuadrat per 50. Nah kita kan di sini ingin mencari apa itu theta head ya, jadi kita fungsi likelihoodnya itu kita lenkan len L theta, jadi ini ya lennya, terus sudah dilenkan nanti kita turunkan terhadap theta. Terus diturunkan nanti kita sama dengan kan 0 ya. Setelah kita ini ada dibagi 50, nanti kalau kita kalikan masing-masing dia juga jadi hilang pecahannya ini. 0 kan tetap 0. Kita urai-uraikan, kita akan memperoleh, nah ini X bar itu theta plus 1/2, sehingga theta head itu 2X bar kurang 1. Ini estimasi titik untuk theta ya, theta headnya ini. Jadi ini kita tentukan adalah ruang untuk H0 sama H1. Kalau H0 ruangannya yang itu omega, berarti theta, dimana theta itu dari sama dengan 3. Nah ini omega kecil ya, itu H0, terus H1 itu omega besar. Ini kita akan menggabungkan semua gitu ya, itu theta, dimana theta itu dari theta itu anggota R. Oke, omega kecil omega besar sudah. Nanti coba tentukan maksimum likelihood untuk masing-masing ya, baik omega kecil maupun omega besar. Nah omega kecil ini kita memang ada pecah kasus ya nanti ya, jadi fungsi likelihoodnya tuh itu tadi ya, fungsi likelihoodnya makanya kalau maksimum berarti ya ketika theta nya sama dengan theta head, ini maksimum likelihood. Itu kan theta headnya ini ya 2 kurang 1. Nanti kalau bentuknya sama dengan X bar, nah ini ya nanti X bar ini untuk X bar itu kurang dari sama dengan, nah tadi ya kan theta plus 1/2, kalau tetanya 3 kita masukkan, jadi theta kita ganti dengan 3, theta plus 1/2 itu 2. Jadi untuk X bar kurang dari sama dengan 2 itu ini ya fungsi likelihoodnya. Sedangkan itu untuk X bar lebih dari 2, fungsi likelihoodnya ini, jadi X barnya ini 2, untuk X bar lebih 2 ini diganti 2. Untuk yang itu fungsi likelihood, maksimum likelihood untuk omega besar itu cuma ini saja X bar, karena kan di seluruhnya ya, di seluruh R itu memang ini yang maksimum, itu nggak perlu pecah kasus. Sekarang kita hitung lambda X, dimana lambda itu adalah L omega kecil dibagi L omega besar, jadi lambda X itu tadi kan yang omega kecil itu ini. Nah kita kan di sini yang omega besar kita udah
ini ya X bar, berarti kita pakai yang ini 2. Karena kalau dia X bar itu kan 1 kan ya, dia sama dengan di bawah, makanya biar beda itu kita pakai yang ininya 2 ya, bukan yang X bar ya. Nanti kita urai-uraikan nanti akhirnya kita akan memperoleh bentuk ini ya, lambda x nya ini. Nah itu kurang dari sama dengan k. Oke, itu kurang dari sama dengan k. Terus kita lenkan masing-masing ya, dilenkan jadinya ini ya kalau dilenkan. Terus nanti terus dikalikan min 50 per n, jadinya ini x bar kurang 2 kuadrat. Terus ini tandanya dibalik jadi lebih dari sama dengan min 50 per n ln k. Di C darah kritisnya itu adalah x bar kurang 2 kuadrat lebih dari sama dengan C0, dimana C0 adalah min 50 per n ln k. Nah oke, tadi itu kan x distribusinya normal ya, normal. Terus parameternya θ plus 1 per 2,25. Kalau X bar tadi distribusinya normal, terus ratanya tetap, variansinya dibagi N. Kalau Z nya itu berarti X bar dikurangi rata dibagi akar variansi, itu distribusinya normal 0,1. Nah kalau θ sama dengan 3, tadi dia emang kayak jadi pembatas gak sih, θ 3 itu pembatas antara H0 sama H1. Tetanya 3 itu kan Z nya berarti ya untuk ini kita ganti dengan 3. Nanti jadi ini X bar kurang 2 per akar 25 per N. Nah sekarang ya kalau tadi diberikan apa, alfa 5% ya, 5% sama dengan alfa, itu berarti peluang 0H0 di mana H0 itu benar. Jadi dia di anggota darah kritis. Nah, darah kritis tadi kan X bar kurang 2 kuadrat itu lebih dari dengan C0. Ini H0. Nah, kasus ini tadi kalau kita lihat itu dia cuma satu pihak ya. Nah, satunya di pihak kanan. Nah, satu pihak kanan. Pakai yang kanan saja, yaitu X bar kurang 2 lebih dari dengan akar C0. Berarti memang kalau dia itu dua pihak kan nanti ada yang kiri sama ada yang kanan. Kalau pihak kiri dia ya kiri saja yang dipakai, kalau pihak kanan yang kanan saja. Yang kanan berarti yang ini lebih dari sama dengan, terus dia nya plus ya, akar C0 ya. Nah oke, tadi bentuk ini kan kalau kita lihat ya, dia mirip dengan ini kan, Z ketika θ-nya 3. Karena biar ini bisa kita bawa ke bentuk Z ini, kita bagi masing-masing dengan akar 25 per N. Nah gini ya, 25 per N. Nah di sini masing-masing kita bagi. Nah jadi bentuk ini kan ini akan sama dengan Z ya. Terusnya di sini sebenarnya N kali C0 dibagi 25. Tadi kan N nya 100, jadi kita masukkan ya, N nya 100 kita masukkan. Jadi Z lebih dari dengan ini kan 4 ya, 4 dikali 2 berarti 2 akar C0. Enggak, 2 akar C0 itu sama dengan Z 0,05. Jadi C0 nya itu tadi yang mana ini sama dengan ya 1,645. Nah itu di C0 nya itu kan nanti 1,645 dibagi 2 ya, terus dikuadratkan, karena ini baru akar nanti dikuadratkan, terusnya sekitar 0,67636. Karena waktu ujian itu manual tuh ketemunya 0,6765 ya, mirip-mirip lah. Memang kalau kita pakai Excel itu lebih akurat, tapi karena ujian nggak mungkin pakai Excel kan kita ya, dan hitung seadanya gitu kan. I C nya adalah X2 sampai Xn
N di mana X bar kurang 2 kuadrat itu lebih dari sama dengan 0,676386. Ini kritis. Nah sekarang yang 4B, jika dari data sampel diperoleh ratanya 2, apa dapat disimpulkan. Nah oke, kalau ratanya 2 kita masukkan ya, X barnya 2, berarti kalau X bar kurang 2 kuadrat lah. Kalau X bar 2 kan ini 2 kurang 2, 0. 0 itu kurang dari 0,676386. Ini berarti kan X sampai X itu dia bukan anggota dari daerah kritisnya, sehingga H0 tidak ditolak. Jadi kesimpulan adalah theta kurang dari sama dengan 3. Oke, nomor 4 ini ada pertanyaan? Enggak ada. Ya, tahu tidak ada ya. Kalau tidak ada ya mau di stop record dulu ya biar durasi video terlalu panjang. Oke, recording stop.